Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar anak-anakku sekalian di rumah, juga ibu bapak wali murid yang mendampingi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi ini kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran daring atau online. Walaupun Pak Ali menggunakan aplikasi dan media sosial WA untuk saling membelajarkan atau berdiskusi dalam pembelajaran kali ini. Nah, ibu bapak sekalian yang berbahagia di rumah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita yakni pada tema 8, kemudian subtema 3, pembelajaran 2, masih seputar tema tentang air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Nah, sehubungan dengan bagaimana kita memanfaatkan air bersih dan sehubungan dengan adanya penyebaran musibah pandemi virus corona ini, maka Pak Ali akan mengulang bagaimana cara membasuh tangan yang benar seperti kalian praktekkan waktu di kelas kemarin. Jadi pertama-tama anak-anakku sekalian di rumah dan ibu bapak wali siswa, pastikan kalian itu sering cuci tangan. Kalau dari luar rumah, masuk rumah cuci tangan, atau dari mana datang dari mana, kemudian beraktivitas, sering-seringlah cuci tangan. Maka cuci tangan itu menggunakan sabun atau pencuci tangan yang baik, antiseptik atau disinfektan, kemudian juga hand sanitizer supaya disediakan di rumah. Nah, baik, pertama-tama kalian bisa seperti ini ya, seperti biasa yang kemarin cuci tangan, juga yang pernah dibelajarkan oleh Bapak Kapolres kepada guru-guru di sekolah semacam ini. Hitungan 4 kali 1, 2, 3, 4. Dan video ini tentang cuci tangan juga sudah banyak di internet. Bapak Ibu tinggal juga menonton, tinggal memberikan pembelajaran tentang bagaimana cuci tangan yang benar. Kemudian setelah begini Bapak Ibu sekalian, jangan lupa jari-jari disilakan ya, disilakan. Juga hitungan 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya sampai kira-kira merata. Nah, kemudian setelah itu jangan lupa, nah di gini ya, gitu. Nah, kemudian setelah itu jangan lupa jempolnya, nah diputar sedemikian. Nah, kemudian juga seperti ini, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian yang terakhir diratakan begitu saja. Nah, Bapak Ibu, pentingnya cuci tangan kenapa? Karena tangan yang bersih insya Allah akan menghindari, setidak-tidaknya usaha menghindari virus yang mungkin yang kita raba, kontak fisik dengan orang lain, atau kita memegang sesuatu yang tidak tahu di situ ada virus, ada bakteri dan lain sebagainya. Maka cuci tangan sangat penting bagi kita sekalian agar tangan kita selalu terjaga kebersihannya. Nah, di samping cuci tangan Ibu Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk sedini mungkin menghindari persebaran pandemi virus corona ini. Yang pertama, Ibu Bapak janganlah keluar rumah bila tidak begitu penting atau karena urusan pekerjaan bagi bapaknya atau ibunya. Yang terpenting anak-anak jangan sampai keluar rumah. Kemudian menghindari kontak fisik yang dengan pihak orang luar yang memungkinkan bisa terjadinya perpindahan virus ya. Kemudian yang berikutnya, supaya anak-anak di rumah dan ibu bapak menjaga imuniti badan.
atau daya tahan tubuh. Sebab virus akan menjangkiti kita lebih cepat jika tubuh badan atau badan kita itu, tubuh kita itu dalam keadaan lemah, dalam keadaan kekebalan yang rendah. Oleh karena itu, ibu bapak supaya menjaga kekebalan tubuh kita itu, kemudian terus mengikuti prosedur dan ketentuan, menyimak berita-berita seputar tentang COVID-19 ini, bagaimana penanganan atau berita-berita terkini tentang hal ini. Nah, ibu bapak sekalian, anak-anakku sekalian yang berbahagia di rumah, pembelajaran kali ini insya Allah langsung Pak Ali jadikan satu sesi, karena topiknya juga masih melanjutkan yang kemarin, yaitu tentang air bersih. Kemudian di bagian akhir itu ada nanti cerita bergambar. Jadi pada pagi hari ini ada dua topik yang sebenarnya berbeda, tetapi Pak Ali jadikan satu sesi karena topik air bersih melanjutkan yang kemarin. Kemudian baru yang seharusnya sesi 2 Pak Ali berikan nanti topik kedua, yaitu tentang gambar bercerita. Nah, setelah kemarin belajar tentang air bersih, coba perhatikan pertanyaan di bawah ini. Kira-kira apa yang terjadi jika anak-anakku sekalian memperhatikan ibu di rumah menggunakan air yang bercampur minyak di dalam mencuci pakaian? Coba kita tanya nanti ibu bapak di rumah ya, gimana kalau airnya kecampur minyak kemudian digunakan untuk mencuci? Yang kedua, apakah yang terjadi bila kita itu minum air yang tercemar kuman penyebab penyakit? Jadi misalnya airnya itu sudah tercemar oleh kuman, bakteri, terus kita minum, apa yang terjadi? Nah itu. Kemudian berikutnya yang ketiga, apa yang terjadi pada ikan-ikan di sungai jika menjadi tempat pembuangan limbah cair industri? Jadi misalnya di sini terletak industri, pabrik, kemudian limbahnya dibuang ke sungai. Nah, ikan-ikannya gimana itu setelah airnya tercemar oleh limbah-limbah industri? Kemudian yang terakhir, coba kalian simpulkan dari pertanyaan-pertanyaan di atas tentang seperti apa seharusnya menggunakan air bersih. Nah, anak-anakku sekalian, di teks bacaan di sini ada Hari Air Sedunia. Kebetulan Hari Air Sedunia itu jatuh pada tanggal 22 Maret ya, kemarin beberapa hari yang lalu. Nah, di sini setelah kalian membaca teks, bagaimana tindakan yang harus dilakukan untuk menghemat air, ada 3 tindakan itu ya: menghemat penggunaan air, membuat lubang resapan, kemudian menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Kemudian selanjutnya diskusikan atau mohon petunjuk bimbingan kepada ibu bapak di rumah. Ini yang harus kalian kerjakan tentang menjawab pertanyaan dalam tabel. Ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab dalam bentuk tabel. Yang pertama, pada setiap tanggal berapa diperingati Hari Air Sedunia? Pak Ali sudah sebutkan tadi, setiap tanggal 22 Maret. Nah itu. Dapat dari mana jawaban? Dapat dari teks di atasnya. Jadi 4 pertanyaan ini Bapak Ibu berdasarkan teks. Jika kita kekurangan informasi, maka kita dapat menggunakan sumber lain yang lebih lengkap, lebih banyak, yaitu internet, berita-berita, dan lain sebagainya. Kemudian faktor-faktor apa yang menyebabkan persediaan air berkurang? Misalnya seperti tadi, tanah sudah tidak meresap air karena tanah itu disemen, sehingga air langsung mengalir ke sungai, tidak menyerap ke bawah, tidak adanya tumbuhan sehingga akar-akarnya tidak bisa menyerap dan lain sebagainya. Apa akibat kekurangan air bersih? Nah, ini dampaknya kira-kira apa jika kita kekurangan air bersih? Kemudian upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih? Nah, ini ibu bapak bisa membelajarkan kepada anak kita apa yang harus dilakukan untuk mengurangi krisis air itu. Nah, kemudian sesi yang kedua ini anak-anakku sekalian silahkan diamati gambar ya, tentang kepiting dan bangau. Nah itu kepiting di teks dikatakan sebagai ketam.
Ketam itu ya juga kepiting dalam bahasa Melayu. Dari gambar tersebut silakan anak-anak bisa menjawab pertanyaan nih. Diskusikan dengan bimbingan orang tua. Apakah gambar tersebut mendukung cerita? Artinya cerita yang disampaikan itu apa sesuai dengan gambarnya. Nah itu. Kemudian jika jawabanmu iya, mengapa? Jika tidak, mengapa? Nah, itu. Jadi ada dua pilihan ini. Jika kamu menjawab ya, kenapa? Alasannya apa? Jika jawabannya tidak, alasannya juga mengapa, kan seperti itu. Nah, kemudian di sini ada juga gambar bercerita tentang ikan dan Kak Dika. Nah, ini kalian baca, amati ya, tentang bagaimana gambar dari gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4 ini. Setelah diamati, anak-anak sekalian tinggal menceritakan atau menuliskan ciri-ciri gambar bercerita ya. Misalnya gambar bercerita itu ada gambarnya, kemudian ada dialognya, ada teksnya dan lain sebagainya. Itu dituliskan di ciri-ciri gambar cerita. Nah, kemudian yang terakhir anak-anakku sekalian ya, diminta untuk membuat satu gambar cerita. Gambar cerita di situ boleh di buku gambar seperti biasanya kita di kelas ya. Jadi buku gambar kemudian dibagi 4, ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Nah, itu dibuat bercerita, tersusun dari gambar 1, kemudian tersusun ke gambar 2, ke gambar 3, ke gambar 4. Jadi gambarnya itu seri, ceritanya juga seri. Temanya itu ada 3, silahkan dipilih salah satu. Boleh tentang lingkungan sehat, airku bersih, kemudian aku menjaga sungaiku bersih, Indonesia beragam, Indonesia kaya. Misalnya semacam itu. Jadi misalnya lingkungan sehat, airku bersih, maka ceritanya yang 4 gambar itu menceritakan tentang lingkungan yang sehat, airku bersih. Misalnya ada dialog bagaimana kalau kita membersihkan lingkungan kita, kemudian membuat serapan atau lingkungan di sekitar sungai dibersihkan dan lain sebagainya. Yang penting temanya ada 3, silahkan dipilih. Nah, gambarnya menjadi gambar bercerita berseri dari 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, yang terakhir, apa yang sudah kita lakukan belajar hari ini simpulan dalam kotak ini. Dari awal dari sampai akhir tentang air bersih, tentang gambar bercerita, silahkan ditulis kembali. Nah, ibu bapak sekalian di rumah, terima kasih atas dukungannya, dan anak-anakku sekalian yang berbahagia, jangan lupa tetap menjaga kesehatan tubuh kita, makan 4 sehat 5 sempurna, olahraga di pagi hari, jangan terlalu banyak tidur di luar waktu tidur, kemudian jogging atau gerak badan ya, olahraga di pekarangan rumah, di dalam rumah, di sekitar rumah. Jangan lupa sering cuci tangan kembali, kemudian hindari kontak fisik, social distancing dengan orang lain di luar kita. Jangan keluar rumah, tetap di dalam rumah, makan makanan yang sehat, kemudian minum minuman yang dapat meningkatkan imuniti tubuh kita. Nah, terima kasih ibu, bapak di rumah dan anak-anakku sekalian. Selamat belajar, selamat berkarya. Tugas kita hari ini mudah-mudahan dapat diselesaikan dengan baik. Seperti biasa, tugas nanti diposting di grup guru, di grup paguyuban kita. Kemudian langsung mengisi daftar hadir tanggal hari ini. Kemudian Selasa hari ini tanggalnya ditulis, kemudian diurut dari pertama kali siapa yang menulis atau menyerahkan tugas itu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.